diberkati oleh firman Tuhan, mari lambaikan tangan saudara. Katakan haleluya lebih kuat lagi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita kalau percaya kepada Yesus dengan segenap hati kita tidak akan pernah dipermalukan. Tuhan Yesus melihat jauh ke dalam hati kita, dan biar malam ini Dia menemukan kita semua percaya kepadanya. Seperti kesaksian Ibu Munte tadi, kami juga baru pulang dari beberapa tempat lain pelayanan KKR seperti ini. Bukan hanya di Timor Leste, tapi juga sampai ke Papua, sampai ke Ambon di Maluku. Berapa waktu yang lalu dari Kalimantan, Banjarmasin, juga dari Sulawesi ke Bitung, ke Manado, ke Tondano, dan terakhir kali juga dari Riau, Pekanbaru, Duri, dan beberapa tempat lainnya. Tahukah saudara, di semua tempat tersebut, bagi setiap orang yang percaya kepada kuasa Tuhan yang tidak terbatas, selalu terjadi mujizat kesembuhan. Kalau Tuhan bekerja di sana, malam ini Tuhan bekerja di Pulau Nias. Saudara akan pulang dengan mujizat saudara. Yang percaya ada mujizat Tuhan, mari lambaikan tangannya. Katakan amin, lebih kuat lagi, amin. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Ibu Pendeta Victoria. Tapi sebelumnya kita akan menyaksikan sebuah pantomim dengan judul Unlimited Power atau kuasa yang tidak terbatas. Kita tahu di dalam dunia ini ada banyak hal yang dapat mendatangkan kuasa, seperti uang, pendidikan, kedudukan. Itu sebabnya tadi Ibu Munte menyaksikan orang tuanya mengajarkan kepadanya, kalau mau sukses di dunia ini, kejar pendidikan, cari uang banyak-banyak. Dan itu memang hal yang baik. Tetapi walaupun itu hal baik, semua itu hanya dapat mendatangkan kuasa yang terbatas. Karena ada kalanya kehidupan membawa kita, di mana permasalahan yang kita alami tidak dapat dijawab oleh uang kita, kedudukan kita, atau ketenaran kita. Kalau hati kita sedih, kalau kita tidak bisa tidur pada malam hari karena pikiran yang mengganggu kita, maka banyak pun uang kita di bank, itu tidak bisa menjamin tidur yang nyenyak, tidak bisa menjamin hati yang sukacita. Atau kalau suatu kali dokter memvonis kita dengan satu penyakit yang belum ditemukan obatnya, maka walaupun kita punya kenalan di seluruh dunia ini, kalaupun sosmed saudara pengikutnya berjuta-juta, dan kalaupun uang saudara sangat banyak, tetapi ilmu medis tidak dapat menjamin kesembuhan saudara. Saudara mau berobat kemanapun dengan uang saudara, dengan kenalan saudara, tidak dapat menjawab penyakit saudara. Pada saat-saat seperti itu kita menyadari bahwasanya kita butuh kuasa yang tidak terbatas untuk menolong dan menjawab permasalahan kita dengan tuntas. Saudaraku, berita baik pada malam ini, ada satu pribadi memiliki kuasa yang tidak terbatas, namanya Tuhan Yesus Kristus. Dia mampu menolong kita, tapi Yesus bukan hanya mampu menolong kita, Dia mau menolong kita. Ada orang di luar sana, ketika kita kurang uang, dia mampu menolong, tapi dia tidak mau. Atau sebaliknya, ketika kita sakit, ada keluarga kita mau menolong, tapi tidak mampu. Tidak ada apapun yang bisa dilakukannya. Tapi bagi Yesus itu berbeda. Dia mau dan Dia mampu menolong kita. Karena Dialah Tuhan yang mengasihi kita, dan Dia memiliki kuasa yang tidak terbatas. Saudaraku, Tuhan Yesus tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8 berkata bahwasanya Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Jadi kalau dahulu Yesus menyembuhkan, maka hari ini Yesus masih menyembuhkan. Di dalam Alkitab Yohanes 11 ada sebuah kisah mengenai seorang yang bernama Lazarus. Suatu kali Lazarus sakit keras, dan sakitnya ini membuat kedua saudarinya bernama Marta dan Maria sangat prihatin. Lalu mereka mengirim berita kepada Tuhan Yesus yang hidup pada masa itu dan berkata, Tuhan, orang yang kau kasihi
sedang sakit keras, cepatlah datang ke kota kami. Cepatlah datang ke Betania. Tapi kalau kita baca baik-baik Yohanes 11, setelah mendengar kabar tersebut, justru Tuhan Yesus tinggal lebih lama di kota di mana dia berada. Sehingga akhirnya ketika Yesus sampai di Betania, apakah yang terjadi? Lazarus yang sakit keras itu sudah meninggal dunia, sudah mati. Dan Maria Marta sangat sedih. Tentunya kita semua pun sedih kalau orang yang kita kasihi meninggal dunia. Dan tentunya di dalam hati Marta dan Maria ada pertanyaan besar. Mengapa Yesus lama datang? Seandainya Yesus segera datang, mungkin Lazarus tidak perlu mati. Karena kami tahu Yesus sanggup menyembuhkan. Kami sudah melihat dia mengadakan mujizat. Kenapa Yesus lama datang? Pernahkah kita juga berpikir seperti itu? Sama seperti kesaksian Ibu Munte tadi. Kenapa semua hal buruk ini menimpa keluarga kami? Bukankah banyak orang yang melakukan kejahatan lebih buruk tingkah lakunya daripada kami, tapi nasibnya tidak sejelek ini? Di manakah Tuhan? Lebih jauh lagi mungkin Marta dan Maria berkata, sekarang sudah terlambat. Lazarus sudah mati, bahkan sudah 4 hari di dalam kubur. Sudah terlambat. Tidak ada kita menyukai kata sudah terlambat, karena itu menunjukkan tidak ada lagi kesempatan kedua. Tidak ada lagi pengharapan. Tidak ada lagi jalan keluar. Tapi malam ini kami datang untuk mengingatkan saudara bahwa saya di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Selalu ada kesempatan kedua. Dan selalu ada jawaban. Di dalam Yesus, bila hati kita percaya, belum terlambat. Seperti yang dia lakukan terhadap Lazarus, dia juga mau lakukan kepada kita pada malam hari ini. Apakah Tuhan lakukan? Tuhan datang ke kubur Lazarus. Dan dalam kasih kuasanya yang besar, Tuhan berkata, Lazarus, keluarlah. Saat itu juga Lazarus bangun dan bangkit dari kuburnya. Tahukah saudara, 4 hari dalam kubur itu sudah benar-benar mati. Bahkan mungkin proses pembusukan sudah mulai terjadi kepada tubuh mayat itu, saudaraku. Secara akal manusia mustahil, tidak mungkin. Demikian dengan persoalan yang kita hadapi malam ini. Walau mungkin kita punya muka nampak senang, tapi hati kita menderita. Karena kita tahu tidak ada jalan keluar menurut akal pikiran. Tetapi kita mengikut Tuhan bukan hanya dengan akal pikiran, melainkan dengan hati, dengan iman. Saudaraku, tidak ada yang mustahil kepada Tuhan, karena kuasanya tidak terbatas. Tapi juga tidak ada yang mustahil kepada kita yang beriman, kepada kita yang percaya. Lazarus mustahil bangkit dari kubur, tapi Yesus kita adalah spesialis dalam kemustahilan. Malam ini percaya dengan hati saudara. Pada waktu nanti saudara melihat pantomim berikut, saudara akan melihat gambaran bagaimana Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya dengan firman-Nya. Firman Tuhan sungguh berkuasa. Amin. Lalu kemudian Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya sendiri. Dan Tuhan memberikan kelengkapan kepada kita manusia untuk dapat hidup menang selama di dunia ini. Menang atas setan, menang atas dosa, menang atas kutuk penyakit, menang atas segala permasalahan kehidupan. Saudara berkata, apakah kelengkapan itu? Tidak lain daripada firman-Nya sendiri. Karena Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus punya kuasa yang tidak terbatas. Firman-Nya juga memiliki kuasa yang tidak terbatas. Dengan firman Tuhan di dalam hati kita yang kita percayai, dan di dalam mulut kita yang kita ucapkan, itulah yang menarik kuasa Tuhan bekerja untuk menolong hidup kita. Itulah yang dinamakan dengan iman. Iman dalam hati, iman dengan mulut. Saudaraku yang kekasih, iman datang dari pendengaran akan firman Kristus. Sebabnya jangan ada kita yang pulang tanpa mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengarkan baik-baik firman oleh Ibu Pendeta Victoria sebentar lagi. Izinkan iman tumbuh di dalam hati saudara. Sama seperti dalam pantomim berikut nanti akan terlihat, ketika manusia itu mendengarkan firman, memiliki firman di dalam hatinya, lalu kemudian mengucapkannya, maka dia bisa menang atas semua persoalan kehidupan. Tapi ketika dia mulai melupakan firman, dia tidak lagi memiliki firman dalam hatinya atau dalam mulutnya,
Maka ketika setan datang, setan dapat mengalahkannya. Kekhawatiran dapat mengalahkannya. Persoalan kehidupan membuatnya putus asa. Penyakit menekannya dan membuatnya menderita. Tapi puji Tuhan, dia kembali kepada firman. Dia kembali mengisi hatinya dengan firman. Imannya tumbuh, lalu ucapannya berubah. Kalau tadinya dia berkata, aku takut, sekarang dia berkata, Tuhan memberikan kepadaku roh keberanian. Kalau tadinya dia berkata, tidak ada yang mengasihiku, aku bunuh diri saja. Sekarang dia berkata, Yesus mengasihiku, tidak pernah membiarkanku, tidak pernah meninggalkanku. Kalau tadinya dia berkata, aku miskin, aku gagal. Sekarang dia berkata, Yesus telah menjadi miskin, supaya oleh kemiskinannya, aku menjadi kaya. Kalau tadinya dia berkata, aku sakit, aku lemah, aku pasti mati. Sekarang dia berkata, Yesus mengampuni segala kesalahanku dan menyembuhkan segala penyakitku. Ketika ucapannya berubah, dan dia ucapkan dari hatinya yang percaya kepada kuasa firman Tuhan yang tidak terbatas, maka dia menerima apa yang diimankannya, menerima apa yang diucapkannya. Setan akan datang berulang kali, tapi dia juga akan mengucapkan imannya berulang kali. Saudaraku, malam ini pilih untuk terus mengucapkan firman Tuhan. Kuasa firman Tuhan tidak pernah gagal. Kuasa firman Tuhan tidak terbatas. Ibu Munte tadi menyaksikan, karena dia seorang dokter, dia mengerti semua ilmu medis. Ketika dia jatuh, dengan pikirannya, dengan inderanya, dengan perasaannya, dengan akal warasnya, dia tahu bahaya, bisa mati, tidak ada lagi jalan keluar. Tapi dengan iman, pilihan selalu ada pada kita. Mari pilih hidup dengan iman, karena itu yang berkuasa untuk menolong kita. Bapak Munte sering menceritakan sebuah perumpamaan. Di dalam satu kamar yang gelap, indera mata akan berkata, aku tidak melihat apa-apa. Tidak ada apapun di kamar ini. Indera telinga akan berkata, aku tidak mendengar apa-apa. Tidak ada apapun di kamar ini. Sudah dua indera bersetuju. Lalu kemudian indera mulut, lidah pencecap berkata, aku tidak merasa apa-apa. Tidak ada apapun di kamar ini. Lalu kemudian kulit juga berkata, aku tidak ada merasakan, menyentuh apa-apa. Tidak ada apapun di kamar ini. Sudah 4 indera mengatakan tidak ada apapun di kamar yang gelap tersebut. Tapi ada satu indera berani melawan keempat indera lainnya. Hidung penciuman berkata, aku menghirup ada bau parfum di kamar ini. Maka ada parfum di kamar ini. 1 lawan 4, apakah yang terjadi? Lampu dipetik, listrik dihidupkan. Ternyata kebenarannya ada parfum di kamar itu. 1 lawan 4, tapi 1 yang menang. Suatu hari mungkin indera mata saudara akan berkata, berkunang-kunang kulihat semua. Telinga saudara berkata, mendenging kurasa. Mulut saudara berkata, pahit, aku tidak selera makan. Kulit saudara berkata, meriang, panas kurasa. Bahkan kali ini indera kelima, hidung juga bersetuju berkata, aku tidak bisa bernafas dengan lega. Hidungku sumbat. Kesimpulannya, seluruh indera saudara berkata, aku sakit, aku demam, aku pilek, aku flu. Tapi ada satu indera namanya iman. Iman berkata, oleh bilur-bilur Yesus, aku telah sembuh. 1 lawan 5, pilihlah iman saudaraku. Pilihlah untuk terus mengatakan apa kata firman Tuhan. Karena sekali lagi hanya firman Tuhan yang memiliki kuasa yang tidak terbatas untuk mengubahkan hidup kita. Setan akan terus datang dan berkata, gak ada gunanya kau mengucapkan firman, gak ada gunanya kau berdoa, gak ada gunanya kau beribadah, apalagi KKR, gak ada. Lihat, kau masih sakit, kau masih miskin, kau masih dalam persoalan. Jangan dengarkan apa kata setan. Saudaraku, suatu kali dalam buku Markus 11 ayat 12 sampai 14 diceritakan Tuhan Yesus berjalan dengan murid-muridnya ke satu tempat. Lalu di situ ada pohon ara, dan Tuhan Yesus melihat pohon ara itu kalau dia bisa mendapat buahnya. Tapi ternyata tidak ada buahnya karena memang bukan musimnya. Lalu Tuhan berfirman, Tuhan mengucapkan ucapan berkuasa, amin. Tuhan berkata, jangan ada orang makan buahmu sampai selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengar hal itu.
dengan mata, dengan indera, tidak ada apapun yang terjadi. Pohon itu masih segar, pohon itu masih hijau, masih tegak berdiri, tidak ada perubahan apapun. Daun-daunnya masih di situ. Tapi kalau saudara baca terus Markus 11 ayat yang ke-20 dan seterusnya, keesokan harinya, jadi ada proses waktu di antara ucapan itu. Keesokan harinya Yesus berjalan lagi dengan murid-muridnya ke tempat yang sama. Lalu murid-muridnya berkata, "Guru, lihat pohon yang kau kutuk itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Firman Tuhan tidak bisa gagal." Ketika saudara mengucapkan iman saudara, mengucapkan firman Tuhan dengan iman, bukan seperti mantra-mantra asal ucap, tapi dengan iman dalam hati saudara, sesuatu sudah terjadi dalam alam rohani. Dari luar pohon itu tampak sangat subur, tetapi di bawah akar-akarnya sudah mulai mengering. Butuh keesokan harinya sampai betul-betul nampak kepada semua orang pohon itu betul-betul kering. Malam ini pun pada waktu saudara percayai firman Tuhan dalam hati saudara, saudara ucapkan dengan mulut saudara, sesuatu pasti sudah terjadi. Jangan pernah menyerah. Firman Tuhan memiliki kuasa yang tidak terbatas. Selamat menyaksikan pantomim berikut. Tuhan Yesus memberkati saudara.